Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Otomo Mandala Putra, NIM 1911150042, mata kuliah Akhlak Tasawuf, Prodi Hukum Tata Negara, kelas HTN 2C, Fakultas Syariah. Pertanyaan pertama, jelaskan perbedaan antara definisi akhlak dan tasawuf, beri contoh masing-masing. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab jamak dari khulukun yang menurut etimologi berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Sedangkan secara terminologi, ulama sepakat mengatakan bahwa akhlak adalah hal yang berhubungan dengan perilaku manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian akhlak Islami adalah perilaku manusia yang sesuai dengan ketentuan syariah dan aturan Islam. Ada beberapa pendapat tentang asal-usul kata tasawuf. Ada yang mengatakan bahwa tasawuf berasal dari kata safa, artinya suci, bersih atau murni. Karena memang jika dilihat dari segi niat ataupun tujuan dari setiap tindakan dan ibadah kaum sufi, maka jelas bahwa semua itu dilakukan dengan niat suci untuk membersihkan jiwa dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi mengatakan tasawuf berasal dari kata sab, artinya sab atau baris. Mereka dinamakan sebagai para sufi. Menurut pendapat ini karena berada pada barisan pertama dengan Allah, karena besarnya keinginan mereka akan Dia, kecenderungan hati mereka terhadapnya. Objek kajian tasawuf adalah hati atau jiwa manusia. Pembahasannya tidak secara fisik, karena hal tersebut lebih banyak ke masalah fisiologi manusia atau biologi. Namun pembahasan tasawuf lebih banyak menekankan pada masalah jiwa manusia secara imateri. Yang B, tulislah hadis Nabi tentang akhlak dan hadis Nabi tentang dalam masalah tasawuf, jelaskan. Sesuatu yang halal adalah jelas dan yang haram adalah jelas. Di antara keduanya ada suatu perkara yang mustasyabihat, tidak banyak manusia yang mengerti tentang hal yang mustasyabihat. Barang siapa yang menjaga diri dari hal-hal yang subhat, tidak jelas atau halal dan haram, maka akan terjaga agamanya. Barang siapa yang tidak dapat menjaga maka seperti pengembala kambing mengembala ladang di ladang luas yang dimungkinkan kambing tadi memakan makanan yang bukan berasal dari ladang milik yang mempunyai kambing itu sendiri. Ingat, semua itu ada pemiliknya. Ingat, sesungguhnya dalam jasad manusia ada segumpal darah. Jika itu baik, maka baik yang lainnya, dan jika jelek maka jelek yang lainnya. Apakah dia itu? Dia adalah qalb atau hati. Dari hadis tersebut nampak bahwa jiwa manusia pembahasannya tidak secara fisik, karena hal tersebut lebih banyak ke masalah fisiologi manusia atau biologi. Namun pembahasan tasawuf lebih banyak menekan pada masalah jiwa manusia secara imateri. 2A. Tulislah ayat Al-Quran tentang akhlak kepada Allah dan Nabi, jelaskan, beri contoh. Masalukum kamasalis taukada nara falamma ada atma haulahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun. Artinya, perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Maka orang yang menyalakan api, setelah itu ia menerangi sekelilingnya. Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Contohnya, perumpamaan orang-orang munafik tersebut ketika mengumumkan bahwa mereka adalah orang Islam, yaitu seperti orang menyalakan api. Dia memanfaatkan dengan teman-temannya untuk
penerangan. Ketika api itu telah menerangi mereka, api itu padam dan menjadikan sekitar mereka gelap. Allah menghilangkan cahaya mereka dan meninggalkan mereka dalam keadaan saling bertengkar, dan gelapnya keraguan dan kemunafikan mereka tidak mampu melihat jalan kebenaran, dan tidak bisa mengetahui kebaikan daripada keburukan. Selanjutnya 2B. Ada 3 macam tasawuf. Coba Anda tulis, beri contoh, terangkan satu persatu. Yang pertama, tasawuf falsafi. Contoh, filosof muslim yang terkenal membahas tentang Tuhan dengan menggunakan konsep-konsep Neoplotinus ialah Al-Kindi, dan filsafat emanasi Plotinus, roh memancar dari diri Tuhan dan akan kembali ke Tuhan. Tapi sama dengan Pythagoras, dia mendapat bahwa roh masuk ke dalam tubuh manusia juga kotor dan tidak dapat lagi kembali ke Tuhan selama masih kotor. Ia akan tetap tinggal di bumi dan berusaha. Dari sini ditarik ke dalam ranah konsep tasawuf yang berkeyakinan bahwa penciptaan alam semesta adalah pernyataan cinta kasih Tuhan yang direplikasikan dalam bentuk empirik atau sebagai mazhohir dari asma Tuhan. Yang kedua, tasawuf akhlak. Ketika mempelajari tasawuf, ternyata pula bahwa Al-Quran dan hadis mementingkan akhlak, karena Al-Quran dan hadis mementingkan nilai-nilai kejujuran, ketidakwanan, ketakwaan, persaudaraan rasa, kesosialan, keadilan, tolong-menolong, murah hati, suka memberi maaf, sabar, baik sangka, berani, kesucian, hemat, menepati janji, disiplin, mencintai, dan berpikiran luas. Nilai serupa ini harus dimiliki oleh seorang muslim dan dimasukkan ke dalam dirinya semasa ia kecil. Dalam tasawuf diketahui masalah ibadah seperti salat, puasa, zakat, dan zikir, haji, dan lain-lain. Semuanya itu dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, dan ibadah tersebut berhubungan dengan akhlak. Ibadah dalam Al-Quran dikaitkan dengan takwa, dan takwa berarti melaksanakan perintah Tuhan dan meninggalkan larangan Tuhan. Yang ketiga, tasawuf irfani. Contoh, ucapan al-masyir, selagi kedua tangan dan hendaknya dibelenggu sambil dibawa ke hadapan penguasa dan disaksikan oleh orang banyak. Ia berkata, ini adalah salah satu pemberian Tuhan dan karunia-Nya. Semua perbuatan Tuhan merupakan nikmat dan kebaikan. Yang selanjutnya 3A. Apakah perbedaan zuhud dan warah? Jelaskan dengan berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Beri contoh masing-masing. Sebagian ulama mengatakan bahwa tidak ada perbedaan makna wara dan zuhud sehingga menggunakan dua istilah tersebut. Dalam menggunakan dua istilah tersebut dalam suatu pembahasan saja. Namun yang nampaknya lebih tepat, ada perbedaan antara kedua. Yang lebih tepat adalah sebagaimana dikatakan para ulama bahwa zuhud adalah meninggalkan semangat untuk meraih hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat, seperti berlebihan dalam hal-hal yang mubah yang dapat membuat seorang lalai dari ketaatan kepada Allah. Adapun warah, hal-hal yang dapat membahayakan nasib kita di akhirat, termasuk di dalam adalah meninggalkan hal-hal yang haram dan syubhat, karena perkara syubhat itu terkadang merupakan hal membahayakan nasib seorang di akhirat. Namun perlu diketahui bahwa
Zuhud dan wara itu adalah sebuah tingkatan yang tidak dicapai oleh semua orang. Ibnu Qayyim dan Al-Fawaid mengatakan, hati yang selalu terkait dengan syahwat tidak sah baginya zuhud dan wara. Yang B, apakah yang dimaksud manusia hedonisme dalam gaya hidup? Jelaskan. Hedonisme berasal dari bahasa Yunani yaitu hedonismeos dengan kata dasar hedone. Kata hedone memiliki arti kesenangan dan sedangkan hedonisme diartikan sebuah cara pandang yang menganggap bahwa orang akan menjadi sebagian dengan mencari kesenangan sebanyak mungkin. Kesenangan tersebut bisa dapat melalui berbagai cara seperti menikmati hiburan, memiliki harta, kegiatan seksual dan sebagainya. Hedonisme merupakan pandangan hidup yang menganggap bahwa Tuhan hidup yang paling utama adalah kesenangan dan kenikmatan. Bagi para penganut paham ini, mereka menjalani hidup sebebas-bebasnya demi memenuhi hawa nafsu yang tanpa batas. Dari golongan penganut paham inilah muncul nudisme gaya hidup gaya hidup bertelanjang. Pandangan mereka terangkum dan pandangan Epikuris yang menyatakan, bergembiralah engkau hari ini, puaskan nafsumu karena besok engkau akan mati. Seiring berkembangnya kemajuan zaman, gaya hidup hedonis semakin merajalela, meracuni kalangan masyarakat, baik itu dari segi kaum muda sampai kaum tua. Hal itu dapat dicontohkan dengan menyebarkan tempat-tempat hiburan, menyebarkan tempat diskotik. Dari kaum muda hingga kaum tua kadang menghabiskan waktu bersenang-senang, berpoya-poya, berjudi, minuman keras, berzina, sebagainya. Selain itu mereka juga menghamburkan uang pergi ke pusat pembelanjaan untuk memuaskan segala keinginan. Hedonisme juga merubah gaya berpakaian bagi para faham yang menganutnya. Pada umumnya mereka berpakaian setengah telanjang, bahkan tidak malu mengumbar auratnya di depan umum. Sudah banyak sekali masyarakat di sekitar kita yang menjalani gaya hidup tersebut. Bahkan mendapat dukungan dari lingkungan sekitar, khususnya di kota-kota besar. Selanjutnya 4. Di dalam dimensi akhlak tasawuf ada istilah muhasabah, taubah, syukur, sabar, ikhlas, ridha, dan tawakal. Jelaskan masing-masing istilah tersebut berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis, lalu dihubungkan dengan kehidupan kita sekarang yang serba susah payah. Seperti hadis riwayat Imam At-Tirmizi, orang pandai adalah yang menghisap, mengevaluasi dirinya sendiri, serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang dirinya mengikuti bahwa nafsu serta barang angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis tersebut menjelaskan bahwa urgensi muhasabah, evaluasi diri dalam menjalani kehidupan itu penting dilakukan oleh setiap orang. Namun secara luasnya muhasabah diri tentu dapat menjadi petunjuk bagi hal di luar diri sendiri, seperti kegiatan dan pekerjaan yang dijalani. Muhasabah dapat menunjukkan apa saja kesalahan yang dibuat seseorang sehingga bisa terjadi sebuah kegagalan. Tentu dari kegagalan itu seseorang bisa bangkit kembali, memperbaiki langkahnya agar tidak gagal kembali. Setelah itu, orang muslim akan menemukan strategi baru dalam berdakwah dan melakukan
kegiatan dalam berbuat baik. Jadi janganlah untuk bermuhasabah dengan mengoreksi diri dari kesalahan. Baiklah, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.